Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fotollah. Seperti biasa, Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis online di Indonesia. Silakan gunakan kode kupon Kepo untuk mendaftar Kirim.email, dapat diskon 10%, lumayan. Ya, jadi Kirim.email itu alamat website, silakan buka browsernya, tulis kirim.email atau kirim.email. Oke, di episode kali ini sebenarnya lahir dari kekhawatiran saya setelah melihat kemarin beberapa postingan eh, beberapa hari yang lalu sebelum 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 saya rekam ini dengan Mas Rade ya, yang bintang tamu kita setelah ini atau narasumber kita setelah ini, yaitu adanya fenomena influencer di Indonesia ya. Fenomena itu seperti ini yang saya terima beberapa hari ini kabarnya negatif, yaitu si influencer tuh orang yang punya banyak follower lah ya, berita mungkin satu halaman ya, mungkin Anda yang asing dengan istilah influencer ya. Orang yang punya banyak follower dan spesifik lagi di sosial media seperti Instagram, Twitter dan yang lain. Ini kita biar fokus lagi, kita fokus ke Instagram ya. Karena ini kasusnya terjadi di Instagram. Jadi ada seorang influencer di Instagram ya, yang minta barang gratisan sama seorang pebisnis. Jadi barangnya macam-macam yang diminta ya, dari mulai catering ya sekian puluh porsi. Jadi kasusnya begini, si influencer nawarin ke si pemilik catering, "Bu, saya butuh makanan A itu sekian porsi. Ya, Ibu bisa bikinin gratis nggak? Nanti saya posting catering Ibu ngetop deh. Followersnya banyak loh, Bu." Gitu lah ya. Ada juga yang jasa make up, "Mbak, saya boleh di make upin gratis nggak? Nanti make upnya Mbak saya posting sekian postingan di Instagram saya tuh banyak loh followernya, tapi Mbak make up saya gratis," gitu loh. Sampai jasa fotografi, hotel bintang 5, semua mendapat perlakuan yang sama lah. Pernah di beberapa kasus itu karena kemarin di-trigger sama kasus ibu-ibu catering ini, kemudian melebar kemana-mana, jadi berkeluaran lah ada yang pernah kerja di perhotelan dan mendapatkan pesan yang sama dari seorang influencer, and so on, banyak sekali ya. Eh, nah, karena muncul kekhawatiran itu dari saya ya, dan akhirnya saya pengen mengangkat tema ini, jadi ingin diskusi soal influencer. Karena ya buat saya ini fenomena ya. Influencer ini fenomena Instagram di Indonesia, ini merupakan model bisnisnya orang-orang yang jualan di Instagram di Indonesia ya. Model bisnisnya biasanya itu sumber trafficnya dari selebgram atau paid promote gitu-gitu kan ya, promosi berbayar, kemudian diarahkan ke akun Instagram si pemilik bisnis atau ke website jarang mungkin ya, atau langsung ke WhatsApp dan yang lain, yang kemudian nanti dilanjutkan proses salesnya di WhatsApp. Ini model bisnis penjual di Indonesia tuh seperti ini, umumnya ya seperti ini. Nah, jadi paid promote atau influencer atau selebgram ya, apapun kita mengatakannya, itu adalah merupakan komponen penting dari seluruh model bisnis ini gitu loh. Karena dia merupakan sumber traffic, dia di depan lah ya, traffic datang kita proses dan lain-lain. Nah, karena saya pengen mengundang seorang pakar lah, orang yang sudah berada di dunia influencer ini sejak lama, sejak dari 2015 something ya, namanya Mas Radi Tampu-Bolon. Saya mengenal beliau itu sebenarnya, kami pernah terlibat project bareng bersama dengan Telkomsel ya. Jadi di situ saya sering memantau aktivitas beliau, memantau Sosiabuzz dan Sosiabuzz perusahaannya ya. Dan akhirnya saya pengen mendengar dari perspektif beliau ya, sebenarnya bagaimana dunia influencer ini dari orang yang sudah lama sekali ada di sini. Jadi Sosiabuzz ini boleh dibilang marketplace untuk influencer. Jadi Anda bisa mencari siapa influencer yang tepat ya di Sosiabuzz, dan kemudian Anda bayar Sosiabuzznya, Anda bayar, transfer ke Sosiabuzz, dan campaign Anda jalan atau paid promote Anda jalan, dan kemudian setelah selesai promosinya baru Sosiabuzz akan bayar ke si influencer itu. Sama-sama seperti marketplace kebanyakan lah ya, modelnya seperti itu. Yang menarik adalah Sosiabuzz sudah punya angka-angka sendiri untuk menentukan apakah si influencer ini cocok atau enggak buat Anda. Nah, detail seperti apa nanti akan kita bongkar semuanya. Jadi di diskusi ini saya akan tanya ke Mas Rade ya, cara milih influencer yang bagus, nano dan micro dan mega influencer mana yang benar ya, teknik promosinya seperti apa yang umum, yang berhasil seperti apa ya, dan lain-lain. Oke. Luar biasa, ini banyak sekali insight, dan buat saya Mas Rade orang yang sangat mudah menjelaskannya, bukan mudah menjelaskannya, maksudnya begini.
beliau orang yang bisa menjelaskan dengan mudah gitu, bisa menjelaskan pemilihan kata-katanya itu mudah dalam menjelaskan istilah-istilah yang mungkin baru ya bagi sebagian orang ya, sehingga lebih mudah dipahami ya. Jadi Anda akan belajar bagaimana brand-brand besar berpromosi dengan menggunakan influencer, dan bagaimana brand-brand kecil UKM juga bisa berpromosi dengan menggunakan influencer, dan bagaimana pengalaman Mas Radi menghandle influencer-influencer nakal ya kan ya. Karena ya harus kita akui tidak semua influencer itu baik-baik ya. Bagaimana menentukan apakah kampanyenya itu berhasil atau tidak dan lain-lain ya. Nggak usah berlama-lama deh ya, kita langsung panggil aja Mas Radi, dan seperti biasa di akhir rekaman ada penawaran khusus untuk Anda. Jadi dengarkan episode ini sampai habis, ada penawaran khusus untuk Anda yang ingin menggunakan Social Buzz mungkin setelah ini ya. Ini dia tamu saya, Rade Tampu Bolon dari Social Buzz. Selamat menikmati. Mas Rade, apa kabar Mas Rade? Baik, apa Mas, kabar? alhamdulillah Mas, baik Mas. Mas tolong koreksi aku Mas, bacanya Social Buzz ya, bener ya? Sosiabas. Social Buzz ya. Oke, ini perasaan udah lama banget ya. Ini tahun berapa startnya Mas ya? Startnya banget-banget MVP pertama, minimum Hah? viable product lah ya. Itu 2012. Saat itu Tahun udah ada istilah MVP udah ya? belum, Belum berdua ada. MVP baru-baru juga. Apa awalnya apa yang men-trigger Mas untuk bikin Social Buzz gitu? Saat itu apa? Apa cerita di belakangnya? Jadi waktu itu masih kerja di perusahaan FMCG, Mhm. di bagian digital marketing, dan waktu itu udah mulai ada tren influencer marketing. Tapi waktu itu masih medianya tuh Twitter kan. Twitter ya, ya. Belum terlalu besar Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, kita sering tuh untuk promosi brand-brand yang ada di perusahaan itu, kita kerjasama dengan, dulu sebetulnya Twitter buzzer lah ya. Iya. Twitter buzzer atau seleb tweet. Ya, tapi kita harus DM satu-satu, kita tanya, terus nanti ada administrasi, bayar segala macam. Dan ada gak sih cara yang lebih simpel kayak gitu kan. Jadi mulai dari pengen solve masalah sendiri sih, pengen memecahkan masalah sendiri. Belum ada referensi itu. Tapi setelah kayak riset online, oh di luar negeri udah mulai ada tools-tools seperti ini gitu. Iya, iya. Nah mungkin karena background saya bukan di web development, jadi kebetulan ada teman namanya Edi, which is co-founder Syabas juga sekarang. Nah Edi memang punya software house gitu. Dan kita udah ada ya mitra kerja juga di perusahaan waktu itu tempat saya bekerja. Lalu saya ajak dia ngopi, terus saya share idenya. Ini ada masalah keribetan kayak gini-gini nih untuk jalanin influencer marketing. Nah, kebetulan dia juga memang di bidang agency, dan dia mengalami masalah yang sama. Saya dari klien ada brief, jalanin influencer marketing, ribet banget gitu. Sangat labor intensif ya, sangat banyak makan tenaga ya berarti ya saat itu ya. Tenaga dan waktu. Tenaga dan waktu ya. Habis itu pas tahu dia juga ada masalah yang sama, terus kita bahas ide gini nih, bisa automation segala macam. Ya udah, MVP atau versi pertama dari Social Buzz. Sekarang kan gini ya Mas ya, mohon aku dikoreksi Mas ya, karena aku juga nggak punya data konkret ya. Tapi kan gini, ada semacam masalah trust issue ya. Jadi ada semacam, wah ini kan nggak otentik nih. Misalnya si selebgram ini tuh mempromosikan A gara-gara emang di-hire sama sebuah brand untuk mempromosikan produk tersebut gitu ya. Jadi memang bukan dia makai produk itu atau bukan dia konsumen produk itu. Dan makin di sini sepertinya masyarakat semakin paham gitu loh. Jadi wah ini nggak otentik nih. Apa nih? Nggak, masa sih dia pakai HP merek Advan kan gitu ya. Itu gimana Social Buzz menyelesaikan ya mungkin ya tantangan itu? Ya memang industri ini sih cukup masih awal banget sih ya. Jadi semuanya masih bereksperimen mencari cara yang paling oke untuk supaya lebih efektif dan efisien. Dan memang audience atau masyarakat udah mulai tereducate lah. Oh ini endorsement. Oh ini paid partnership atau apa segala macam. Yang mana itu sebenarnya bagus karena banyak marketer atau klien-klien itu sebenarnya yang pengennya kan kayak nggak kelihatan nih dibayar, pengennya sok-sok otentik, sok-sok natural. Sebenarnya itu nggak, itu mengelabui konsumen. Kalau di luar negeri emang wajib tuh kita pasang
tulisan ads atau sponsorship atau apa segala macam. Kalau enggak nanti kita kena tuntut. Jadi menurut Mas Sama memang, halnya NFT. menurut Mas memang ini baiknya ya udah kita ngaku aja gitu ya? Untuk keamanan semua pihak sih, karena kan Oke, balik lagi ini iklan gitu ya, ini advertisement kan. ya. Jadi kita nggak boleh mengelabui konsumen. Kita sendiri sebagai konsumen kan nggak pengen kita kayak merasa tertipu. Oh nih dia suka banget di produk, padahal dia dibayar. Harus di disclose lah, harus dikasih tahu. Ini gue kerja berbayar ya brand ini. Yang mana netizen lebih transparan ditutupi. Ya, Mereka ya. bisa cium tuh fotonya dan mereka akan malah nanti backfire ke si influencer maupun si brand. Ah, lo bohong nih, lo dibayar ya gini-gini. Mendingan dikasih tahu aja kalau dia, ini gue di sponsor ini, thank you banget untuk brand ini yang sponsorin video ini, bla 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 segala macam. Mereka lebih senang gitu. Apalagi sekarang mulut netizen luar biasa ya Mas. Oh iya, luar biasa. Mereka sangat kritis. Benar, luar biasa. Nah, beberapa platform sosial media seperti Instagram yang katanya ada rencana, nih nggak tahu ya entah kapan nyampe Indonesia, tapi ada rencana untuk ya memfasilitasi gitu ya. Karena saya lihat mereka juga semakin aware bahwa brand-brand menggunakan cara-cara seperti ini, jadi bagus ya mereka sediain. Jadi kalau emang kita mau pakai influencer A, influencer B, itu wes pakai gitu. Nah ini kan akan ada kemungkinan membypass middleman mungkin seperti social buzz ya Mas ya. Nah ini bagaimana Mas akan mengantisipasi pergerakan industri seperti ini gitu? Ya kemarin kalau nggak salah memang Facebook ada tuh untuk tools untuk bisa cari kayak Facebook creators atau influencers berdasarkan berbagai kriteria lah. Cuma memang apa ya, belum terlalu gitu. Maksudnya belum terlalu menjadi solusi untuk khususnya untuk kebutuhan di Indonesia. Dan sebenarnya kita yang kita bantu adalah orang bisa cari secara kategori, secara berbagai kriteria, usia, domisili segala macam. Di mana kalau misalnya kita harus cari satu-satu di kita googling atau kita itu kan itu tadi labor intensif ya. Iya, Banyak waktu terbuang, cek DM, tanya harga lagi, segala macam, tanya sedia bisa atau enggak. Jadi sebenarnya social buzz kedua pihak mau dan lebih cepat transaksi itu terjadi gitu, deal-nya lebih cepat. Dan dijamin sama social buzz-nya ya, lebih secure ya. Betul, karena kita marketplace, Benar. jadi memang dia itu kita tampung dulu, dan baru kita teruskan ke si talent atau penyedia jasa atau influencer setelah selesai. Oke. Nah, dulu kan, tolong aku dikoreksi Mas, dulu kan social buzz ini spesifik ya, mungkin hanya di Instagram dan Twitter ya saat itu ya. Nah, sekarang sepertinya sudah ada, mungkin bukan pivot istilahnya, ada pertambahan lah ya, pertambahan service. Seperti sekarang saya lihat di website sudah ada makeup artist ya, sudah ada fotografer, videografer ya. Ini berarti untuk tadi ya mengakomodir klien ya. Jadi artinya sekarang kliennya social buzz ini kebanyakan siapa Mas? Saat ini sih masih, ya mayoritas masih brand kita masih kuat di influencer. Jadi kita sebutnya sekarang creative talent marketplace. Kalau sebelumnya kita hanya influencer marketplace. Iya benar. Influencer marketplace. Sejak kapan itu? Baru tahun ini. Baru tahun ini, baru banget berarti ya? Benar-benar kita relaunch Social Buzz tuh Januari tahun 2019 ini. Wow, oke. Nah, di sini ada istilah-istilah seperti micro influencer, nano influencer. Bisa dijelaskan nggak Mas? Bedanya ini sama, ya dulu kan sepertinya dunia sangat sederhana, hitam putih Mas ya, influencer dan tidak gitu ya, selesai gitu kan ya. Sekarang sepertinya ada subdivisi atau ada cabang-cabangnya ya, micro, nano, dan lain-lain. Nah ini gimana Mas? Bisa dijelaskan nggak ke kita? Atau mungkin yang asing dengan istilah micro dan nano influencer? Ya, jadi ada istilah nano influencer, micro influencer, mikro influencer, mega influencer. Sebenarnya itu istilah yang ya kalangan marketer ciptakan secara bersama-sama gitu untuk mempermudah komunikasi aja sih. Dengan agensinya, dengan atasannya, dengan rekan kerjanya. Dan jadi definisi yang ada saat ini, nano influencer itu yang sekitar di bawah 10.000 followers lah. Ini kalau kita ngomongin di Instagram gitu ya. Di bawah 10.000 followers.
Kalau micro itu sekitar 10.000 sampai 100.000 followers. Lalu makro influencer 100.000 sampai sekitar 1 juta. Lalu di atas itu bisa dibilang mega influencer. Dan biasanya brand itu per apa, Mas? Maksudnya per posting kah? Per paket atau mungkin endorse itu seperti apa gitu bentuknya? Di Social Buzz ya? Paling umum sih per posting. Itu paling umum. Jadi satu post atau satu video, satu story. Tapi bisa juga satu paket. Jadi misalnya, datang ke event, saat event posting satu foto, satu story, setelah event juga posting satu foto. Jadi untuk satu kesatuan job description ini, budgetnya kira-kira sekian, kayak gitu. Kebanyakan yang akan denger obrolan kita ini kan apa ya, Mas ya? Menengah lah ya, mungkin dengan kriteria kalau menengahnya di Indonesia kan di atas 400 juta sebulan ya, gitu ya. Nah, dengan range penghasilan bisnis seperti itu ya, Mas ya. Di mana Mas sarankan mereka bermain? Apa misalnya anggap deh bisnisku deh Mas ya, misalnya aku baru mulai ya dan baru lolos dari status UKM tanda petik gitu ya. Omsetku baru lolos 400 juta misalnya bulan ini. Nah, aku mikir wah coba channel baru deh, channel influencer. Nah, aku masuk ke mana nih Mas? Baiknya dengan mungkin range omsetku segitu gitu. Sebenarnya banyak yang mulai itu dengan barter produk sih di luar Social Buzz ya. Maksudnya banyak yang memang mereka belum punya budget, tapi ada produk nih. Mereka ya approach satu-satu. Ini lagi manual ya jadinya ya. Manual. Mau nggak endorse nih, kita kirim ya. Mulai dari situ, dan di situ sebenarnya salah satu brand jam tangan yang terbesar, salah satu terbesar di dunia, dulunya melakukan itu. Namanya Daniel Wellington. Yang minimalis itu ya Mas. Iya. Oleh barter produk, habis itu dan segala macam jadi gede banget sekarang. Dan mereka ke nano dan micro ini juga? Iya, awalnya mereka memang karena nggak punya budget, awalnya ke nano, micro, karena kan kalau misalnya langsung ke Kim Kardashian gitu, berapa juta dolar kali gitu kan, nggak ada budget saat itu. Dan belum tentu mereka mau nerima barangnya. Belum tentu, ini barang apa nih, gue juga nggak tahu gitu kan. Oke, kriteria Mas, masuk kita ke kriteria. Ya, ini misalnya di hadapanku ini ada 10 akun nih ya. Nah, misalnya bisnisku apa ya, paling gampang fashion lah ya. Nah, kriteria apa yang harus aku perhatikan dari influencer-influencer ini? Dan apa yang mendasari keputusanku untuk aku pilih si A deh atau aku pilih si B deh? Apa itu? Banyak sih kriteria yang mungkin yang umum banget tuh jumlah followers. Tapi makin lama marketer makin lebih smart lagi. Mereka cek juga engagement rate mungkin bagi yang belum tahu. Simpelnya kita hitung jumlah interaksi rata-rata setiap postingan dia, kita bagi dengan jumlah followers, dapat persentase. Nah, itu engagement rate. Interaksi setelah rata-rata itu dibagi dibagi jumlah followers sama engagement rate. Oke. Dan setelah itu ada lagi kayak orang ngeceknya juga kriteria kayak misalnya konten bagus atau enggak, fotonya oke atau enggak, komentarnya oke atau enggak, reach yang dia dapatkan rata-rata per post oke atau enggak, impression yang didapatkan. Jadi mereka minta IG Insight Analytics juga kayak gitu. Dan ini ada tools-nya Mas atau manual atau bagaimana? Saat ini manual, jadi karena yang punya insights itu kan masing-masing influencer, jadi mereka harus minta screenshot segala macam. Nah, tapi di Social Buzz tuh si influencer sudah upload semua, jadi tinggal kita lihat satu-satu. Gendernya banyakan cowok atau cewek, banyakan di kota mana, banyakan usia berapa. Dan angka engagement rate ini sudah muncul di dashboard atau bagaimana? Sudah muncul otomatis. Ya? Oke, wow. Betul. Wow. Praktis dong berarti ya? Jadi kita membantu mereka membuat keputusan yang lebih pintar aja sih. Nah, berbicara soal angka-angka nih Mas ya, interaksi engagement rate tadi, atau bukan cuma kuantitatif ya, kualitatif juga ada kan ya. Artinya tadi ya, komennya bagus atau enggak gitu ya. Jangan followernya komennya julid semua gitu kan. Salah juga. Betul. Gitu. Nah, ngomong soal angka, bagaimana kita ngukur Mas? Ini kan entah ya, aku kok ngerasa diskusi metrik di Indonesia agak jarang dibawa ke ranah publik ya. Jadi Indonesia kayaknya diskusi metrik itu nggak populer gitu. Nah ini apa metrik-metrik apa aja yang Mas suggest untuk misalnya aku yang baru ya di dunia ini misalnya. Apa nasihat yang akan Mas berikan sama aku? Metrik apa aja yang harus aku cari atau metrik apa aja yang mungkin ekspektasi aku harapkan dari si influencer ini untuk ngasih ke aku gitu. Ya paling pasti umumnya
ada peningkatan sales ya kan. Nah, Cuma ya benar. belum tentu berlaku untuk semua sih. Misalnya itu nggak jual online gitu, orang belinya offline, itu kan ada missing link. Atribusinya kita nggak tahu. Mereka paling gampang ukurnya berapa banyak leads yang masuk DM di WhatsApp, di Line, atau di IG-nya. Nah, jadi mereka ngeceknya gitu, setelah si influencer A posting, berapa banyak nih WhatsApp yang masuk. Hmm. Setelah si B posting, berapa banyak WhatsApp masuk. Dan dari WhatsApp yang masuk itu, berapa banyak yang akhirnya menjadi sales misalnya. Jadi mereka bisa ukur conversion rate-nya juga kan. Jadi nggak cuma nanya-nanya doang, tapi nggak beli, kayak gitu. Kalau OSEP Mayoritas mungkin gampangnya itu sih. mayoritas berarti masih ke Line, WhatsApp, tidak ada yang masih ke landing page something gitu, ada nggak Mas? Sebenarnya kalau dari sisi efektivitas paling oke tuh ke message ya. Karena kalau dilempar Oke. ke web, itu abandon cart-nya banyak banget kan. Oh gitu. Sebentar, message yang Mas masuk adalah message-nya Instagram DM gitu. Iya, bisa DM Instagram, atau ke WhatsApp, atau ke Line. Jadi, Oh, oke. message gitu misalnya, "Sis, ini warna ini atau enggak, ada atau enggak," atau tanya segala macam. Chat lah ya, chat ya. Chat, Chat betul, ya, chat. chat ya. Wow, ternyata masih masih maksudnya orang yang sudah menggunakan jasa seperti Social Buzz masih masih seperti itu ya, maksudnya jualannya ya, tapi ya, berarti ya. Maksudnya itu di Indonesia sih behavior Behavior seperti itu customer-nya ya. kan, masih masih lebih nyaman di chat kan dibanding langsung add to cart, beli, transfer segala macam. Itu mereka mungkin trust-nya belum kebentuk kali ya. Mungkin yang udah sering berbelanja online ya oke aja, tapi yang baru-baru kayak pengen ada orang di belakang ini, ada gak sih yang bisa gue tanya-tanya gitu kan. Lebih Hmm. kenyamanan atau trust sih. Biasanya kalau dari sisi timeline itu bagaimana Mas? Berapa lamakah sebuah campaign atau yang disarankan itu berapa kali posting misalnya, atau mungkin ada funnel tertentu atau customer journey tertentu yang seseorang harus jalanin, atau mungkin ada kita sebagai pemilik produk atau sebagai pemilik brand ada yang harus kita persiapkan sebelum kita memilih influencer seperti yang Mas bilang tadi. Apa yang Mas sarankan ke orang-orang yang akan menggunakan jasa-jasa orang-orang seperti ini gitu, jasa influencer maksudnya? Beda-beda sih setiap ini ya. Ada yang dia fokusnya serentak nih. Misalnya kayak Tokopedia, waktu kemarin ada campaign Tokopedia Buy Me. Nah, Hmm. itu dalam satu hari yang sama, semua influencer itu posting konten flat lay semua. Jadi kayak kalau kita scrolling kayak, wah ini campaign, ini topet lagi, topet lagi, topet lagi. Jadi itu lebih ke strategi serentak untuk dapat orang kayak, apaan sih nih? Kayak gitu kan. Yang sebelumnya Captionnya juga captionnya sama. visualnya itu flat lay. Jadi semua orang Oke. kayak tiduran, dan di sekelilingnya itu ada barang-barang yang mereka beli di Topet kayak gitu. Oh, ya ya. Kalau sebelumnya lagi juga bagus tuh yang Tokopedia yang campaign-nya namanya Kebut. Jadi semua influencer itu kayak lagi mau lari. Jadi mereka kayak nunduk Hmm. di lantai atau tanah gitu, Hmm. kayak mau lari. Jadi semuanya kalau kita scroll Instagram, loh kok mereka posisi mau lari semua ya gitu kan. Nama campaign-nya Kebut, Kebut cepet-cepetan beli kayak gitu kan. Nah itu strategi serentak itu juga oke, tapi ya lumayan lah ya budgetnya gitu kan. Oh, Kalau misalnya UKM all shop gitu mungkin ya testingnya mungkin per satu-satu supaya kita bisa ngukur. benar. Coba investor A hari ini ada leads yang masuk berapa, besoknya si B, besoknya si C, dan seterusnya. Kalau fokusnya engagement bagus itu Mas, maksudnya heboh gitu ya, brek gitu ya. Hebohnya sih dapat. Eh, apa aja yang dibekali ke si influencer ini? Apakah captionnya memang harus kita, ini captionnya benar-benar harus kopas loh, ini kok nggak boleh tambahin? Apakah seperti itu, atau captionnya bebas, ini ada hashtag, pokoknya hashtag ini captionnya serah lo gitu, atau bagaimana Mas? Biasanya ya, alurnya biasanya bagaimana? Banyak sih yang masih menentukan captionnya juga sih. Cuma agak kurang oke sih, ya kan? Kayak nggak Karena jadinya natural ya. kaku. Benar kan ya. Soalnya belum tentu dia ngomongnya seperti itu kan ya, biasa sehari-harinya gitu kan. Kalau untuk caption yang diatur sebenarnya memang bukan bukan cara yang the best lah ya. Hmm. Takutnya nanti influencer jadi kaku, ya kan? Enaknya kasih guideline. Hmm. Kira-kira ini yang mau kita sampaikan nih. Coba dong cara kamu gimana untuk menyampaikannya, kayak gitu. Oh jadi Cuma memang, diperiksa draftnya tuh di submit dulu ke brand atau bagaimana? oh iya, Oh iya. ya. Foto Oh. dan caption nanti di kontennya dan caption di approve dulu sama brand atau si kliennya kan. Jadi kalau influencernya banyak, piye Mas? Itu semua dicek satu-satu?
Semua. Wow. Wow, oke. Makanya makanya repotnya gitu dan ya nggak semudah jalanin Facebook Ads setting, tinggal Bener, jalan bener. merem bisa tidur. Ini harus ngobrol ke satu-satu. Nah, pernah nggak kejadian, udah misalnya aku submit draft ya, Mas ya. Terus pas aku posting di hari H itu beda captionnya. Pernah nggak jadi seperti itu dan bagaimana menanggulanginya gitu? Ya agak jarang sih karena biasanya Agak mereka jarang ya? tinggal copy paste yang udah di-approve. Tapi ada aja tuh mungkin kejadian di luar ya. Heeh. Ada juga kalau googling kayak salah-salah posting kayak emailnya semuanya ke copy paste dan dia paste di caption. Jadi kayak tolong sebutnya kayak gini ya, bla 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 bla. Itunya ke copy paste itu langsung diketawain, langsung masuk berita. Itu adminnya nggak apa ya, nggak detail ya. Iya sih, influencernya ngasal atau sibuk atau bagaimana nggak teliti. Oke, secara durasi, berapa lama ini biasanya campaign ini? Apakah misalnya contoh Mas, aku hire 7 influencer ini contoh ya. 7 ini hari ini 1, besok 2, besok 3, atau 7 ini posting 1 hari, besok udah kelar atau bagaimana biasanya yang terjadi? Yang paling umum sih nggak langsung serentak dalam 1 hari, tapi beberapa hari gitu. Beberapa hari sampai beberapa minggu, ada juga yang campaign-nya 1 bulan full. Seperti itu. Jadi sama rata tuh tiap hari misalnya 3, 3, 3, 3, Hmm, kayak gitu. Jadi always on gitu selama sebulan. 3 akun berbeda atau satu akun posting 3 kali sehari selama sebulan atau bagaimana? Kebanyakan lebih pilih bekerja sama dengan banyak influencer, tapi masing-masing sekali aja. Oh, oke, oke. Supaya reach-nya lebih luas sih. Luas ya. Jadi bukan frekuensi yang dibanyakin ya, lebih Iya, karena nanti reach ya. audiensnya kan ngelihat lagi, oh ini kan brand lagi juga sih, nggak apa-apa. Jadi kesannya kayak brand ambassador yang posting terus setiap hari, itu bisa juga strategi yang berbeda. Dari pengalaman Mas, gimana kinerjanya, terutama nano ya, nano influencer. Nano ini kan artinya jumlah followernya kecil sekali ya. Artinya ya aku pribadi yang nggak main-main Instagram banget udah bisa jadi nano influencer nih kan gitu ya. Apakah works? Apakah berhasil gitu Mas? Dari pengalaman bagaimana? Maksudnya works ini yang aku maksud apakah paling nggak ya budgetnya break even lah. Misalnya aku ngasih item sama dia, ya paling nggak harga item itu balik lah gitu Mas. Ntar aku hemat kurang hemat, gara-gara pengen hemat gitu kan ya, wah ini biar hemat nano dulu deh, tapi nggak works buat apa kan gitu ya. Buat apa kalau kita hemat-hemat tapi ya barang yang kita kasih ke dia juga nggak break even gitu kan, ya ngapain gitu kan. Nah, baiknya bagaimana? Dari pengalaman Mas, apakah nano ini berhasil gitu? Jadi memang tergantung nanonya sih, atau Hmm. mikronya gitu. Jadi kita lihat, benar-benar kita lihat kayak dia memang apa ya, memang benar-benar punya konten yang oke, atau influence yang oke, segala macam. Nano pun itu belum tentu nggak works, karena ada juga beberapa yang kayak bilang, dia ngetes nih pakai yang puluhan ribu atau ratusan ribu, Hmm. dibanding dengan ada nih si nano influencer ini yang cuma kayak di bawah 5.000, ternyata lebih laku si nano, lebih laku si Hmm. nano influencer ini promosi karena audiensnya itu tepat banget. Hmm. Jadi memang harus eksperimen sih, Dan dan belum tentu followers itu, angka itu bisa bisa belum tentu apa ya, belum tentu bagus gitu followers yang banyak. follower is not Kadang-kadang ya, everything lah ya, jumlah follower is not everything lah ya. iya, tapi kualitas followersnya itu sih, dan dia benar-benar ngelihat banget nih apa yang diposting si orang ini, apa yang dia pakai, apa yang dia omongin, opininya, kedekatan itu yang memang harus dicari sih dibanding jumlah followers aja. Balik lagi acuan dasar tadi ya Mas ya, engagement rate itu core matrix-nya deh gitu ya. Tadi itu ya. Salah satunya engagement rate, tapi memang nggak, belum tentu itu juga benar karena Hmm. ya sekarang ada beberapa juga banyak yang curang juga. Jadi Hmm. kita lihat ada juga tuh yang beli fake likes, fake Oke. comment, fake follower. Jadi memang Dari luar harus kelihatan benar-benar sama-sama kita aja ya lihat sebenarnya. kualitas komentar itu benar gak sih? Karena Banyak case yang mereka beli tuh.
dari luar kelihatan sama aja ya, nggak kelihatan quality likes dan komen itu ya. Kalau dia beli itu agak agak menantang mungkin bedakannya ya. Betul, agak-agak susah memang lihatnya. Jadi sekarang lebih bagus lagi kalau kita lihat sekali dia post foto, video, atau story, berapa banyak sih yang melihat impression dan reach-nya. Dan Nah, kita bisa compare tuh, reach-nya berapa dibanding followers-nya. Kalau misalnya reach-nya kecil banget, wah berarti ini nggak ada yang follow dia bener-bener nih, jangannya bot semua yang follow iya, gitu. iya, benar, benar, benar. Oke Mas, Social Buzz udah bertahan 7 tahun ya berarti ya. Wow. Apa advice buat pengusaha-pengusaha yang baru mulai ini Mas? Menurut Mas agar bisa bertahan. Soalnya kan tahun pertama tuh setengahnya hilang gitu Mas. Bisnis itu kan gitu ya. Tahun pertama setengahnya hilang. Nah, apa kiat-kiatnya Mas ke yang dengerin mungkin yang masih struggle nih sekarang nih Mas? Mungkin terus cari strategi-strategi aja sih. Jadi kalau misalnya case-nya Social Buzz sebenarnya memang dari awal kita pengen menjadi platform gitu kan, Hmm. platform only. Tapi along the way kita lihat industrinya memang masih early banget sehingga klien atau brand atau apa gitu masih pengen digandeng tangannya gitu, Nah, ya. masih pengen di service gitu kan. Jadi mau nggak mau kita bentuk juga divisi service atau agency kita gitu. Hmm. Dan memang mostly penghasilan kita malah dari itu gitu, karena memang industrinya perlu di service lah gitu. Mereka nggak bisa tuh ketik sendiri di platform, ngecek-ngecek sendiri, belum se-advance itu. Jadi memang kita terlalu early juga mungkin gitu kan. Nah tapi along the way kita lihat gimana platform ini bisa lebih simple, bisa jadi marketplace yang enak dipakai segala macam, dan ya kita ibaratnya selama ini kita cari produk market fit yang tepat. Mungkin kalau teman-teman yang itu istilah di startup ya, produk Iya. market fit gitu kan. Jadi gimana sih bikin produk yang cocok dengan market? Ternyata memang harus sesimpel mungkin. Ini kita bikin simpel mungkin dan tetap ada bantuan orangnya gitu. Tetap bisa kita bantu dari WhatsApp, kita apa segala macam, kita gandeng tangan, tapi nggak terlalu full service banget kayak gitu yang membuang banyak waktu dan labor intensif juga kayak gitu. Jadi ya coba-coba banyak hal aja sih kalau kita gitu ya. Kita cek terus apa yang bisa kita create value apa untuk users, customer segala macam. Jadi artinya di agency ini berarti mungkin Social Buzz dari mulai akun usernya daftar udah dibantuin apa gimana Mas? Artinya mereka tidak self service ya jadinya. Kita fully operational sebenarnya dari 2015 sih. Kalau Hmm. dari awal-awal banget kita cuma iseng-iseng bikin produk lah, belum terlalu serius. 2015 baru kita bikin company, dan memang ini memang belum terlalu advance gitu ya. Jadi memang kita tetap harus meeting, ketemu klien, terus kita apa nih butuh apa, ya kan, baru nanti kita cari influencernya. Kita benar-benar semuanya itu kita yang handle. Jadi si klien terima beres aja, jadi kayak agency lah, benar-benar kayak digital agency kayak gitu kan. Tapi Ya bedanya mau kita nggak mau. punya sendiri ya. Kenapa? Tapi bedanya kita punya platform sendiri ya. Sedangkan kan banyak agensi ya cuman service doang gitu ya, nggak punya platform gitu kan ya. Iya, jadi kita lumayan terbantu lah dengan ada platform, jadi kita yang pakai sendiri gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. tapi kita lihat mulai banyak klien-klien itu mulai mengerjakan influencer itu mulai secara internal, nggak pakai agency atau third party lagi. Nah, Oh, platform Social Buzz ini cocok nih untuk tim-tim yang seperti itu, yang internal, pengen lebih simple, pengen jalanin sendiri. Nah, mulai banyak yang pakai Social Buzz untuk kayak gitu, jadi nggak usah ngurusin payment ke influencer, nggak usah ngurusin apa DM satu-satu influencer minta harga, semuanya udah ada di platform, mereka repot tinggal banget pakai. ya gitu Mas ya. Gitu. Tinggal pilih, pakai, udah nggak usah ribet-ribet lagi, fokus ke komunikasinya, ke kontennya segala macam. Yang hal lain udah kita automate lah kayak gitu. Hmm. Mas Rade, terima kasih loh Mas udah mau datang ke sini loh Mas. Iya, thank you, Bang. Ngobrol ini. Untuk yang pengen ngobrol langsung, enaknya via apa? Mungkin atau bagaimana cara pendengar mau menemukan Mas Rade di internet? Ada di Instagram, Twitter, namanya sama,
saya spell RADICULOUZ, agak ribet memang username-nya. Nggak apa, ntar di show notes ini kita link kok Mas ke sana Mas. Iya, Jadi iya. bisa langsung baca ntar di sini. Oke Mas, thank you banget Mas ya. Sukses buat Social Buzz, sukses buat bisnis influencer dan platformnya dan agensinya tentu saja. Terima kasih banget Mas. Yeah. Thank you. Sukses untuk kirim email juga ya. Wah, terima kasih Mas. Yo Mas, dah Mas. Dadah, thank you. Ya, itu tadi percakapan saya dengan Mas Radi ya. Luar biasa, sangat insightful. Ya. Jadi, kalau Anda pengen bikin heboh, ya, udah tahu caranya kan, pengen bikin heboh di Instagram, udah tahu caranya, tapi ya lagi heboh tidak murah lah ya. Kalau Anda mau bayar silakan. Tapi kalau Anda memang masih berbasis fokus itu di hasil atau di result ya, maka mungkin Anda nggak perlu heboh-heboh amat dan bisa menghasilkan result juga gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan Anda seperti apa, tadi sudah dijelaskan semua sama Mas Radi ya. Seperti janji saya ya, di akhir ini ada penawaran khusus, Anda silakan ke kirim.email /sociabuzz. Sociabuzz itu nulisnya seperti ini, SOCIABUZZ. Jadi kirim.email /sociabuzz itu alamatnya. Silakan ke sana, ada penawaran khusus dari kita. Silakan pelajarin. Ya, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan email saya seperti biasa di fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Jika Anda mau saya ngobrol sama siapa, silakan juga email ke sana juga boleh. Atau jika Anda punya pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya sambungkan pertanyaan ke narasumber selanjutnya, monggo juga. Ya, silakan ke fikry@kirim.email. Untuk episode lain, seperti biasa silakan ke kepo.blog, itu alamat website. Jadi buka kepo.blog, ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Saya Fikri Fatullah dari kirim.email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.